Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat bolu karamel yang kenyal seperti ini dan bersarang ya. Tentunya ini resep anti gagal ya bun ya. Untuk tahu gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai ya. Langkah pertama, kita membuat karamel gulanya dulu ya bun ya. Masukkan gula ke dalam wajan, lalu diamkan sebentar. Setelah mengeluarkan buih-buih seperti ini, aduk-aduk ya. Aduk-aduk hingga gulanya larut semua ya bun ya. Setelah gulanya larut, masukkan air sedikit demi sedikit ya. Kemudian aduk-aduk seperti ini. Dan tambahkan air, aduk kembali hingga semuanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan margarin seperti ini ya. Aduk-aduk hingga margarinnya mencair. Setelah semuanya mencair, matikan kompor dan diamkan hingga dingin ya bun ya. Kemudian siapkan 3 butir telur. Kemudian kocok lepas telurnya. Kemudian tambahkan kental manis. Lalu kocok sebentar saja sampai dengan telur dan kental manisnya menyatu ya bun. Selanjutnya tambahkan tepung terigu. Aduk-aduk hingga semuanya merata. Kemudian tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit ya bun. Aduk-aduk hingga semuanya merata. Setelah semuanya merata, hasilnya seperti ini ya bun ya. Kemudian tambahkan gula yang sudah dibuat karamel dan campuran margarin. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan baik dan rata. Lalu tambahkan vanili bubuk. Aduk kembali. Tambahkan baking powder
Tambahkan soda kue. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur. Dan adonan siap kita panggang ya bun. Kemudian olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis seperti ini ya bun ya. Kemudian masukkan adonan sedikit demi sedikit seperti ini. Cukup 3/4 saja ya bun ya. Kemudian tutup. Nah, kita buka sebentar, ternyata kuenya belum matang. Kita tutup kembali ya bun ya. Buka. Dan ini sudah matang semuanya ya bun ya. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya bun ya setelah kita panggang. Lalu kita angkat satu persatu ya. Sekarang bolu karamelnya siap kita sajikan ya. Ini hasilnya full bersarang, kenyal, dan rasanya enak banget ya bun ya. Dan resep bolu karamel ini anti gagal ya bun ya. Bunda coba ya, pasti bisa. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat bika Ambon yang bersarang, kenyal dan gurih ya, dengan aroma rempah-rempah yang kita pakai ya. Untuk tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara aku buatnya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai ya. Langkah pertama, masukkan santan ke dalam panci. Masukkan 1 batang serai. Kemudian tambahkan daun pandan, daun jeruk, tujuan kita rebus santan ini agar kuenya tidak mudah basi dan aroma rempah-rempahnya keluar ya bun ya. Kemudian tambahkan kunyit bubuk, kemudian tambahkan margarin. Aduk-aduk hingga margarinnya mencair. Kemudian diamkan hingga uap panasnya menghilang ya bun. Sekarang kita buat biangnya dahulu ya bun ya. Siapkan air setengah gelas, ini yang kita gunakan air hangat. Lalu 1 sendok teh ragi instan. Aduk-aduk hingga rata. Dan tutup menggunakan plastik urap ya bun. Tujuan kita membuat biang ini agar kita ketahui ragi yang kita gunakan itu masih aktif atau tidak ya bun ya. Sekarang kita siapkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan gula pasir. Kocok-kocok sampai gulanya larut ya bun ya. Cukup sampai larut saja, nggak perlu sampai mengembang ya bun ya ngocoknya.
Langkah selanjutnya, masukkan tepung tapioka. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian tambahkan tepung terigu. Aduk kembali hingga semuanya merata dan menyatu ya bun. Setelah adonannya merata, tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi ya bun ya. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian tambahkan ragi instan yang sudah kita aktifkan tadi ya bun ya. Ini raginya masih aktif. Kemudian masukkan ragi ke dalam adonan ya. Aduk-aduk hingga rata. Sekarang kita tutup dengan menggunakan wrap atau dengan serbet yang bersih ya bun ya. Selama 1 sampai dengan 2 jam. Setelah 1 jam sudah mengembang seperti ini ya bun ya. Kita buka. Kemudian aduk-aduk agar gelembung-gelembungnya hilang ya bun ya. Dan adonan siap kita cetak ya bun ya. Di sini saya gunakan cetakan seperti ini ya bun ya. Bawahnya kita alasi seng atau lainnya agar bawahnya tidak mudah gosong ya bun ya. Lalu kita olesi dengan minyak tipis-tipis ya. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan ya. Seperti ini. Lakukan terus-menerus sampai dengan selesai. Dan kuenya sudah mulai bersarang ya bun ya. Untuk mematangkan kita tutup ya agar atasnya kering. Kita tutup sekitar 3 sampai dengan 5 menit ya bun ya. Lalu kita buka dan hasilnya seperti ini ya bun ya. Atasnya sudah kering, matang, bawahnya juga. Gak ada yang gosong ya bun. Kemudian kita angkat dan siap untuk disajikan ya. Bika Ambon ini sangat cocok untuk cemilan harian atau isian snack box untuk ide jualan ya bun ya. Kuenya enak, kenyal, gurih, dan legit ya bun ya. Dan tampilannya sangat cantik ya. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep gimana caranya membuat bolu sarang semut pandan yang enak, lembut, kenyal, dan manis ya. Untuk tahu gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai ya. Langkah pertama kita buat jus pandan dulu ya bun ya. Masukkan daun pandan dan daun suji yang sudah dipotong-potong ke dalam blender, lalu tambahkan air. Kemudian kita saring ya daun pandan yang sudah kita blender tadi.
Ini hasil jus pandannya jika sudah disaring ya Bun. Kemudian masukkan santan ke dalam teflon. Kemudian tambahkan jus pandan. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian tambahkan gula pasir. Aduk kembali hingga gula pasirnya larut ya Bun ya. Setelah gula pasirnya larut, masukkan margarin. Aduk kembali hingga margarinnya mencair ya Bun. Kemudian kita siapkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan kental manis. Kocok hingga semuanya menyatu ya. Kemudian tambahkan tepung terigu. Aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka. Dan aduk-aduk hingga semuanya merata juga ya Bun ya. Kemudian masukkan air santan, jus pandan dan margarin yang sudah kita panaskan tadi ya Bun ya. Aduk hingga merata. Kemudian tambahkan soda kue, baking powder. Aduk-aduk hingga merata dan tercampur semuanya ya Bun ya. Dan adonan siap kita panggang ya Bun ya. Selanjutnya saya olesi cetakan dengan menggunakan minyak tipis-tipis ya Bun ya. Jangan lupa alasi cetakan dengan seng atau lainnya agar api tidak langsung kena cetakan, agar kue tidak mudah gosong ya Bun. Setelah panas, masukkan adonan ke dalam cetakan. Lakukan terus-menerus sampai dengan selesai ya Bun ya. Jika sudah bersarang seperti ini, tutup cetakan selama 5 menit ya Bun ya. Setelah 5 menit, buka dan angkat ya. Hasilnya cantik bersarang ya Bun.
Dan bolu pandan sarang semutnya siap kita sajikan ya. Warna yang cantik, rasanya enak, menggoda banget ya bun ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk kita semua, silahkan di like, share, dan komen ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya.